Halo anak-anak kelas 7. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar. Ya. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang algoritma dan pemrograman dasar. Tenang saja, materi ini tidak sulit dan tidak langsung menulis kode yang rumit. Di sini, kalian akan belajar cara berpikir logis dan terstruktur, yaitu bagaimana sebuah masalah bisa diselesaikan langkah demi langkah, mulai dari awal sampai tujuan tercapai. A. Pengertian algoritma. Anak-anak, pernah tidak kalian membuat mie instan sendiri di rumah? Atau bersiap-siap berangkat ke sekolah? Nah, tanpa sadar, sebenarnya kalian sudah menggunakan algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah yang logis, sistematis, dan berhingga untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Perlu diingat, algoritma tidak selalu berhubungan dengan komputer. Dalam kehidupan sehari-hari, algoritma sering kita lakukan. Contohnya, langkah-langkah membuat mie instan, langkah berangkat ke sekolah, langkah mencuci tangan dengan benar. Semua kegiatan tersebut memiliki urutan langkah yang jelas. Ciri utama algoritma adalah langkahnya disusun berurutan. Setiap langkah jelas dan mudah dipahami. Memiliki tujuan akhir. Dengan algoritma yang baik, baik manusia maupun komputer akan tahu apa yang harus dilakukan dari awal sampai akhir. B. Ciri-ciri algoritma. Sekarang kita bahas ciri-ciri algoritma yang baik. 1. Memiliki input. Input adalah masukan yang dibutuhkan sebelum proses dimulai. Misalnya, bahan makanan saat memasak. Angka yang akan dihitung. Tanpa input, proses tidak bisa berjalan. 2. Memiliki output. Output adalah hasil akhir setelah algoritma dijalankan. Contohnya, makanan siap dimakan. Hasil dari perhitungan. Jadi, algoritma selalu memiliki hasil. 3. Langkah-langkah jelas. Setiap langkah harus jelas dan tidak membingungkan. Contoh, panaskan air selama 5 menit, jelas. Panaskan air secukupnya, tidak jelas. Langkah yang tidak jelas bisa menyebabkan kesalahan. 4. Berurutan. Langkah algoritma harus dilakukan secara berurutan dan logis. Tidak bisa dibolak-balik. 5. Berhingga. Algoritma harus memiliki akhir dan tidak berjalan terus-menerus. C. Bentuk penyajian algoritma. Algoritma bisa disajikan dalam beberapa bentuk agar mudah dipahami. 1. Algoritma dengan bahasa sehari-hari. Bentuk ini menggunakan bahasa yang biasa kita gunakan sehari-hari. Contoh algoritma membuat teh. 1. Siapkan gelas. 2. Masukkan teh ke dalam gelas. 3. Tuangkan air panas. 4. Tambahkan gula. 5. Aduk hingga rata. 6. Teh siap diminum. Bentuk ini mudah dipahami. Sangat cocok untuk pemula. Namun, jika masalahnya rumit, cara ini bisa menjadi kurang efektif. 2. Algoritma dalam bentuk flowchart. Selain menggunakan bahasa sehari-hari, algoritma juga bisa dibuat dalam bentuk flowchart atau diagram alir. Flowchart adalah gambar yang menunjukkan alur proses menggunakan simbol dan panah.
Simbol dasar flowchart antara lain: oval untuk mulai dan selesai, jajar genjang untuk input dan output, persegi panjang untuk proses, belah ketupat untuk keputusan, panah sebagai arah alur. Manfaat flowchart: mempermudah memahami alur logika, membantu merancang program, mengurangi kesalahan berpikir. Contohnya pada flowchart menyalakan komputer. Mulai, proses dimulai. Tekan tombol power, perintah diberikan untuk menghidupkan komputer. Proses booting, perintah dijalankan komputer melakukan booting. Komputer siap digunakan, perintah telah dijalankan komputer siap digunakan. Selesai, proses telah selesai. Dengan flowchart, alur berpikir kita menjadi lebih rapi dan mudah dipahami. 3. Pemrograman visual sederhana. Anak-anak, sekarang kita masuk ke bagian yang seru. Wajah tersenyum dengan mata bahagia. Pemrograman visual adalah cara membuat program dengan menyusun blok-blok perintah, bukan dengan mengetik kode yang rumit. Pemrograman visual cocok untuk siswa SMP karena mudah dipahami, menyenangkan, tidak perlu menghafal sintaks. Contoh pemrograman visual adalah Scratch dan Blockly. D. Scratch. Scratch adalah bahasa pemrograman visual yang dikembangkan oleh MIT. Di Scratch, kita menyusun blok warna-warni seperti puzzle. Ciri-ciri Scratch: menggunakan sistem drag and drop, berbasis blok, cocok untuk pemula, dapat membuat animasi, game, dan cerita interaktif. Dengan Scratch, kalian bisa membuat karakter bergerak, membuat karakter berbicara, membuat game sederhana. Scratch membantu kalian memahami urutan perintah, perulangan, percabangan. Semua itu adalah dasar penting dalam pemrograman. Blockly. Selain Scratch, ada juga Blockly yang dikembangkan oleh Google. Blockly juga menggunakan blok perintah, tetapi lebih fokus pada logika berpikir. Ciri-ciri Blockly: menggunakan blok perintah, lebih fokus pada logika, dapat dikonversi menjadi kode, JavaScript, Python, DLL. Contoh penggunaan Blockly: menyusun langkah-langkah logika, memahami struktur algoritma, melatih berpikir komputasional. Keunggulan Blockly: mudah dipahami, melatih logika, bisa diubah menjadi kode pemrograman sebenarnya. Blockly sangat baik untuk melatih berpikir komputasional. Manfaat mempelajari algoritma dan pemrograman. Dengan mempelajari materi ini, kalian akan terbiasa berpikir logis dan sistematis, lebih mudah memecahkan masalah, menjadi lebih teliti, siap belajar pemrograman di tingkat berikutnya. Rangkuman. Sebagai penutup, algoritma adalah langkah-langkah terurut untuk menyelesaikan masalah. Algoritma memiliki input, proses, dan output. Algoritma bisa disajikan dengan bahasa sehari-hari, flowchart, dan pemrograman visual. Scratch dan Blockly membantu belajar pemrograman tanpa coding berat. Terima kasih sudah menyimak video ini. Tetap semangat belajar,
Dan sampai jumpa di materi informatika berikutnya.